Santapan Harian, Senin, 3 Februari 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasalnya yang ke-26. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, barang siapa yang memegang perintah-Mu dan melakukannya, dialah yang mengasihi-Mu. Mampukanlah kami ya Roh Kudus pada saat ini untuk mendengar dengan hormat dan merespon setiap kebenaran firman-Mu di dalam irama kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Keluaran 26 ayat 1-14. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 kain tenda. Bahannya dari linen halus yang dipintal benangnya, dan benang ungu tua, ungu muda dan merah tua. Haruslah kau sulam gambar kerup pada kain itu. Panjang tiap kain tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap kain tenda 4 hasta. Semua kain tenda itu harus sama ukurannya. 5 kain tenda haruslah disambung satu dengan yang lain, dan yang 5 lagi juga disambung satu dengan yang lain. Pada kain sambungan yang pertama di tepi kain tenda yang terujung, haruslah engkau membuat lubang-lubang yang dipilin dari kain ungu tua. Demikian juga kau buat di tepi kain tenda yang terujung pada kain sambungan yang kedua. 50 lubang harus kau buat untuk kain tenda yang satu dan 50 lubang lagi untuk kain tenda yang terujung pada kain sambungan kedua, sehingga lubang-lubang itu berhadapan. Engkau harus membuat 50 kait emas dan menyambung kain tenda yang satu dengan yang lain dengan kait-kait itu, sehingga kemah suci itu menyatu. Engkau harus membuat kain-kain tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 kain tenda harus kau buat. Panjang tiap kain tenda ini 30 hasta, dan lebar tiap kain tenda 4 hasta. 11 kain tenda ini harus sama ukurannya. 5 kain tenda ini haruslah kau sambung tersendiri, dan 6 kain tenda juga tersendiri. Dan kain tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Di tepi satu kain tenda yang terujung pada kain sambungan yang pertama, engkau harus membuat 50 lubang yang dipilin dan 50 lubang lagi di tepi satu kain tenda pada kain sambungan yang kedua. Engkau harus membuat 50 kait tembaga dan memasukkan kait itu ke dalam lubang-lubang tadi, lalu menyambung kemah itu sehingga menyatu. Bagian yang lebih pada kain tenda kemah itu, separuh dari kain itu harus dibiarkan tergantung di sebelah belakang kemah suci. Kelebihan dari panjang kain tenda itu sehasta di sisi yang satu dan sehasta di sisi yang lain. Harus dibiarkan tergantung pada sisi-sisi kemah suci untuk menudunginya di sisi yang satu dan di sisi yang lain. Engkau harus membuat tudung di atas kemah itu dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit halus di atasnya lagi. Sahabat Santapan Harian, untuk membuat sebuah bangunan tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang. Dari sketsa dan denah bangunan sampai material dan struktur yang akan dipakai. Setelah perencanaan itu matang, dibutuhkan ketaatan terhadap isi perencanaan supaya bangunan tersebut dapat didirikan dan digunakan sesuai tujuannya. Sama halnya dengan itu, umat Israel harus membangun kemah suci sesuai dengan rancangan Allah yang telah Ia tunjukkan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Petunjuk Allah sangat terperinci,
baik perlengkapan ibadah maupun bangunan itu sendiri. Rancangannya menyeluruh mulai dari kain tenda dari linen halus dengan kait emas, kain tenda dari bulu kambing dengan kait tembaga, hingga papan dari kayu akasia dengan alas perak. Kayu lintang dari kayu akasia dengan tabir pemisah dan tirai dengan tiangnya. Dari 41 kali kemunculan kata harus dalam perikop ini, kita melihat bahwa petunjuk Allah merupakan perintah yang wajib dilaksanakan umatnya karena berulang kali ditegaskan. Karena itu umat Israel harus bersedia menaati kehendak Allah sampai kepada hal-hal yang terkecil sekalipun. Mereka harus membangun dengan kesadaran bahwa apa yang mereka bangun bukan tempat kediaman mereka, melainkan tempat kediaman Allah di mana Ia menyatakan dirinya bagi umat Israel. Sebagai bangsa yang memiliki Allah di tengah-tengah mereka, tentunya mereka bersukacita. Berulang kali mereka telah memberontak dan menyimpang dari kehendak-Nya, tetapi Allah tetap berkenan menunjukkan kasih-Nya dalam hidup mereka. Maka mereka pun dipercaya Allah untuk menjalankan pekerjaan yang mulia baginya. Demikian juga kita, orang percaya. Kita harus bersedia merespon segala perintah Allah dengan taat. Jika Allah telah bertahta dalam hidup kita, Dia seperti mata air yang memberi kesegaran dan kekuatan baru bagi kita. Kemuliaan-Nya akan terpancar dan terlihat oleh semua orang melalui kesetiaan dan ketaatan kita kepada perintah-Nya. Mari kita berdoa. Roh-Mu memuaskan laparnya jiwa kami. Kuasa-Mu kendalikan seluruh hidup kami. Inilah doa dan tujuan kami yang terdalam, agar kami menjadi seperti Yesus yang penuh belas kasih dan taat pada kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.